Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Makdis, mengenal alumni, kudua, dan inspirasi. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Salwa Kolbunisa dari mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh semester 3 dari angkatan 2024. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa dari kepanjangan dari Makdis ya. Mungkin teman-teman di sini masih awam apa itu Makdis dan mungkin lebih kurang paham gitu ya. Oke teman-teman, di sini Makdis itu adalah suatu proker dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh yang mana suatu yang bisa menjadi jembatan ya bagi kita selaku mahasiswa aktif dengan para alumni ya, yang mana jadi kita tuh tahu nih cerita inspiratif dan perjalanan beliau dari awal kuliah sampai saat ini di dunia kerja ya. Oke, selanjutnya pada kali ini teman-teman kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang Masya Allah ini ya teman-teman semuanya. Beliau ini merupakan alumni pertama dari mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh, sekaligus beliau itu jabatannya pernah jadi sekretaris umum ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Haji dan Umroh. Oke, sebelumnya Teteh mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi kita lebih tahu nih siapa sih narasumber kita atau yang diajak ngobrol pada kita ya pada hari ini ya, di siang hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih Salwa atas kesempatan yang Masya Allah, dan salam hormat juga untuk Ketua Prodi kita, Sekretaris Prodi kita, dan seluruh dosen-dosen di Prodi Manajemen Haji dan Umroh, dan tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat bersilaturahmi di siang menuju sore kali ini. Betul. Salam kenal, nama saya Hana Divia, biasa dipanggil Hana. Alumni pertama Prodi Manajemen Haji dan Umroh Winston Gunung Jati Bandung, angkatan 2020, dan alhamdulillah selama masa perkuliahan mengikuti Himpunan Mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh dan sebagai sekretaris umum. Dan Masya Allah aku merasa sangat bangga juga untuk generasi-generasi selanjutnya karena aku lihat sangat terus berkembang gitu ya. Masya Allah ya, teman-teman sudah memperkenalkan terlebih dahulu. Oke Teh, mungkin sekilas nih biar kita lebih tahu sebelum mengulik lebih dalam, boleh Teh jelasin deh perjalanan Teteh yang kesibukannya pada saat ini. Oke, saat ini aku sibuk di dunia pekerjaan. Alhamdulillah pasca selesai kuliah, alhamdulillah bisa menyelesaikan studi di 3,5 tahun. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi trigger juga ya buat teman-teman yang masih aktif sebagai mahasiswa. Yuk semangat, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau berusaha, kalau kita terus melibatkan Allah dalam segala apapun yang kita lakukan, pasti Allah mudahkan. Alhamdulillah aku menyelesaikan studi di 3,5 tahun dan alhamdulillah mendapatkan gelar pujian juga. Masya Allah. Ini untuk ini aja ya, maksudnya biar semangat gitu teman-teman yang masih aktif di dunia perkuliahan. Saat ini aku bekerja di salah satu PPIU, biasa kita kenal dengan travel sebagai umroh konsultan, dan alhamdulillah juga sebagai tour leader, jadi mendampingi para jamaah umroh. Kalau di tempatku khususnya adalah umroh plus Mesir. Jadi alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk mendampingi perjalanan para jamaah dari Jakarta, Mesir, kemudian Madinah dan Mekah. Masya Allah ya. Tuh udah menarik ya teman-teman, baru sekulitnya aja udah menarik banget ya. Oke teman-teman di sini sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin ada opening dulu ya Teh ya. Mungkin nih boleh Teteh mungkin sebutin atau ceritakan gimana sih perjalanan atau inspirasi Teteh mau masuk ke Manajemen Haji dan Umroh. Kan pada saat itu juga prodi ini tuh baru banget gitu Teh. Apa sih yang membuat Teteh terdorong atau termotivasi sehingga ingin masuk ke prodi ini? Manajemen Haji dan Umroh menurutku itu bukan hanya sekedar prospek duniawi ya, tapi prospek ukhrawi. Ya, karena kita tahu tujuan manusia hidup adalah untuk beribadah. Ya. Dan bagi teman-teman Manajemen Haji dan Umroh, insya Allah sudah on the track, berada di jalan yang benar. Karena coba kita tanyakan kepada hati kita, ada nggak yang lebih mulia daripada orang yang melayani tamunya Allah? Tamunya Allah kita bantu nih, kita layani. Itu yang menjadi alasan kenapa aku mau kuliah di Manajemen Haji dan Umroh. Dan alhamdulillah selama perkuliahan juga mendapatkan banyak sekali insight-insight, didukung dengan para dosen yang juga sangat profesional seperti itu ya. Masya Allah banget nih teman-teman. Oke Teh, pasti nih di setiap perjalanan itu ada rintangannya ya. Awal Teteh masuk MHU ini tuh, apakah tantangan yang paling Teteh rasakan yang sangat sulit yang
memang jadi membekas sekali jadi pelajaran pada saat ini, dan bagaimana Teteh mengatasi hal itu? Oke. Untuk aku throwback nih ke beberapa tahun yang lalu ya, waktu Ya, aku oke, jadi oke. mahasiswa awal. Jujur waktu itu angkatan kami adalah angkatan COVID. Oh iya, Itu betul ya. menjadi tantangan tersendiri bagi kami bagaimana survive untuk melakukan pendidikan gitu ya, pembelajaran tetap semangat di tengah goncangannya kuliah online Betul, kayak gitu. betul. Itu juga jadi salah satu hal yang waktu itu bukan dibilang kendala ya, tapi perlu diatasi seperti itu. Karena kita perkuliahan online, jadi mau nggak mau nih kita harus mendorong diri kita untuk tetap semangat dalam belajar, meskipun mungkin ada 1-2 kali pernah off cam juga. Tapi dari situ kita belajar ya bahwa nggak ada hal yang sesungguhnya tuh sulit, tapi hanya bagaimana kita mau mengatasi hal tersebut seperti itu. Di awal-awal perkuliahan kita tuh, aku ingat banget waktu itu matkulnya Pak Asep Iwan, ketua prodi kita, bagaimana kita harus mapping perjalanan hidup kita selama beberapa ke depan. Mungkin aku mau sedikit ada contoh ya. Share gitu ya. Oke, Share. menarik banget ya teman-teman ya. Jadi waktu itu aku pernah bikin mapping goals. Oke. Ini salah satu dari mata kuliah juga. Di sini sebagai mahasiswa awal tentunya kita belum tahu nih arahnya ini kita mau kemana, seperti itu. Yang jelas bagi teman-teman mahasiswa awal, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Karena saat kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan, kita akan berpikir dengan jernih ke depannya tuh mau seperti apa. Tapi kalau kita belum berdamai dengan keadaan kita, belum berdamai dengan diri kita sendiri, jangankan kita mau berpikir maju ke depan. Yang ada kita akan fokus dengan stuck di situ-situ aja. Mungkin ada yang merasa salah jurusan, ada yang merasa ekonominya kurang, ada yang merasa belum didukung sama keluarga, atau kok ini bener nggak ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sebagai mahasiswa awal aku juga merasakan hal yang sama seperti itu. Tapi tadi kuncinya adalah kita mau berdamai dengan keadaan tersebut. Karena apa? Kita nggak pernah bisa milih, tapi kita bisa memperbaiki keadaan. Oke, itu ya pesan bagi mahasiswa baru nih ya teman-teman semuanya. Jadi kita harus berdamai terlebih dahulu ya, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Oke, teman-teman di sini mungkin ini ada pertanyaan yang memang menyinggung untuk mahasiswa baru nih. Teteh, kan mahasiswa baru ini pasti banyak yang masih adaptasi dengan lingkungannya. Nah, apa sih pandangan dari Teteh atau mungkin sekilas ya yang harus dipahami oleh mahasiswa baru ketika ada di lingkungan perkuliahan, apalagi khususnya di manajemen haji dan umroh ini? Oke, sebagai mahasiswa baru kita harus move nih dari habits kita yang lama sebagai siswa ke mahasiswa. Artinya apa? Mulai menyadari peran. Kalau kita sekarang perannya mahasiswa, berarti gaya belajar kita udah bukan siswa lagi dong. Betul banget. Intinya kita menyadari peran kita ini sebagai apa. Kalau kita sebagai anak, berarti kita harus berbakti kepada orang tua. Sama, kalau kita sebagai mahasiswa, berarti habit kita harus dirubah nih dari yang awalnya siswa menjadi mahasiswa. Contoh dari gaya belajar, kemudian gaya bergaul, kemudian gaya memilih teman dan sebagainya, itu perlu disadari. Intinya adalah jangan sampai kita melakukan suatu hal tapi kita nggak paham apa yang sedang kita lakukan. Jadi bertanggung jawablah terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi salah satu poin penting itu bertanggung jawab apa yang telah kalian lakukan. Jadi kita harus memahami nih, oh ya aku sekarang sebagai mahasiswa baru. Artinya kita tahu nih tanggung jawab kita nih bukan sekedar siswa lagi, tapi sebagai mahasiswa kita punya tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab nanti bagaimana kita berkiprah setelah selesai dari perkuliahan. Nah, dengan kita menyadari peran-peran kita, maka dengan sendirinya kita akan berpicu nih pemikiran kita untuk melakukan hal A, B, C, dan D. Gitu. Kalau kita belum paham peran kita nggak akan bisa berpikir kita harus melakukan apa. Kemudian menurutku sebagai mahasiswa baru juga penting banget cari lingkungan, cari teman-teman, cari circle yang emang support ke kita. Kurangin circle-circle yang emang nggak support kayak gitu. Kalau misalnya ada circle yang kayak toksik kayak gitu ya, lebih baik dihindari aja gitu. Karena kita sebagai makhluk sosial ini memang butuh banget support system. Kita nggak bisa hidup sendiri. Karena Allah juga bilang ya bahwa Muslim itu bagaikan satu bangunan. Jadi kita tuh memang harus punya circle, harus punya tim, harus punya teman yang saling support. Kalau kita punya lingkungan yang support, jadi kita lebih semangat lagi. Kemudian kalau kita lagi down, ada nih yang ingetin kita. Dan menurutku juga
coba cari mentor. Karena apa? Karena mentor itu membantu banget dalam perkembangan kita sebagai mahasiswa. Boleh dari guru, boleh cutting, dosen, ataupun kalau yang pesantren nih punya kakak kelasnya kayak dia, itu bisa dijadikan mentor yang memang sesuai dengan apa yang mau kita tuju. Mungkin itu teman-teman pesan buat semester 1 ya teman-teman. Ini Teteh saya mau bertanya nih untuk semester 2 dan sampai 3 nih. Di semester ini mungkin banyak teman-teman di sini yang memang wah super sibuk ya, yang mana ekstrakurikuler atau organisasi dan lain-lainnya, bahkan ada kegiatan-kegiatan di luar kampus kayak gitu. Nah, mungkin Teteh waktu dulu apakah ada strategi nih untuk menyeimbangkan antara organisasi dengan perkuliahan sehingga sebenarnya kedua-duanya itu balance, bisa dipertanggungjawabkan gitu apa yang kita pilih saat ini gitu. Oke. Jujur pada saat aku di semester awal aku juga bukan orang yang bisa mengatur waktu dengan baik ya, karena pada situ aku menyadari aku sibuk bukan produktif karena aku ngambil ikut himpunan, kemudian ikut organisasi di luar juga, kemudian ambil freelance dan sebagainya. Jadi betul-betul belum tahu skala prioritas gitu. Tapi dari kesalahan itu aku belajar bahwa coba kita buat skala prioritasnya. Dan tadi kita buat tujuan dulu. Kita nih mau ngambil goalsnya apa? Misal kita mau punya komunikasi yang baik gitu ya, punya skill komunikasi, punya kemampuan public speaking yang baik. Coba kita ambil hal-hal yang memang akan membuat kita mendapat hal tersebut. Contoh, misal ikut pelatihannya kah, atau ikut seminarnya kah, atau sibuk di organisasi yang memang hal tersebut, seperti itu. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih awal juga nih, selain teman-teman sibuk di organisasi, coba kembangin, banyakin lomba-lomba, karena itu apa ya, menurutku, dengan kita mengikuti banyak perlombaan, semakin kita banyak lomba, semakin kita tahu nih kemampuan diri kita di mana, dan bukan hanya berada di tempat, tapi akan terus maju lagi, maju lagi, maju lagi. Semakin kita bertemu banyak orang, semakin kita punya banyak lingkungan, di situ akan membuat kita banyak mendapat insight-insight baru. Tadi Teteh sempat menyinggung freelance nih. Mungkin boleh dikasih tahu nih freelance Teteh apa waktu dulu, apalagi di semester awal, kok bisa gitu semester awal dapat freelance? Waktu itu karena aku tuh akhirnya nggak bisa diem ya. Jadi mau eksplor terus. Waktu itu dapat lingkungan, dapat teman-teman yang memang punya usaha. Waktu itu aku juga freelance buat yogurt waktu itu. Kemudian freelance juga pernah bikin cake bareng sama teman-teman kayak gitu. Lebih seringnya sih tadi ya aku di freelance yogurt sama di freelance cake ini. Karena memang menurutku pada situ kan juga pasca COVID kan perekonomian lagi down banget ya. Dan menurutku kalau aku bisa mandiri, kenapa harus membuat orang tua susah? Kayak gitu. Masya Allah banget ya. Jadi teman-teman mahasiswa intinya adalah manfaatin banget setiap kesempatan yang ada, tapi jangan lupa buat skala prioritas. Prioritas yang paling utamanya ini apa, dan goals yang mau teman-teman raih itu apa. Jadi kalau sudah di breakdown, Salwa, kita bakal tahu kita melakukan stepnya itu step by step. Oke, begitu sekilas ya dari Tetehnya buat tips and trik buat di semester 2 sampai 3 yang memang orang-orang yang super sibuk nih. Oke, Teteh di sini saya bertanya untuk semester 5 dan sampai 6 nih. Di sana kan mungkin udah mulai masuk ke semester yang memang udah tinggi dan merasa kayak jenuh banget ya, kayak capek dengan tekanan kayak tugas, bahkan dari kesibukan-kesibukan lain pun bisa membuat stres juga nih. Mungkin ada gak sih tips dari Teteh kayak mengatasi kayak rasa kejenuhan atau dari rasa malas yang memang menggelora nih di semester 5 sampai 6 ini? Cara mengatasi malas ya. Iya, betul. Tentunya itu sebenarnya nggak bisa dihindari sih ya. Nggak bisa dihindari gitu dan setiap orang pasti punya cara relaksasi mereka itu berbeda-beda ya, Salwa. Tapi kalau dari POV aku sendiri ya tadi gitu, karena adanya dukungan teman-teman yang emang satu visi dan misi, itu membuat aku jadi ke-trigger terus dalam melakukan suatu hal gitu. Dan yang paling penting banget juga menurut aku, coba deh kita sadar gitu bahwa ada nih kedua orang tua kita yang emang lagi menunggu anaknya meraih kesuksesan kayak gitu. Dalam artian sukses tuh maknanya luas ya gitu, nggak hanya di satu hal gitu, tapi maknanya luas sekali. Coba kalau lagi teman-teman merasa jenuh, merasa lelah, balik lagi, tanya lagi tujuan awal melakukan perkuliahan ini untuk apa. Dan ingat, ada kedua orang tua kita tuh yang emang lagi nungguin kita gitu. Ada orang tua kita yang emang lagi setiap malam tuh doain kita, ayah kita yang support biaya kita.
kalau kita ingat kepada perjuangan kedua orang tua kita, aku yakin kita semua nggak ada yang mau nyanyain waktu. Insya Allah banget teman-teman. Oke Teh, di sini tadi ada menyinggung kayak kita tuh butuh ya seseorang yang support kita termasuk dari teman tadi. Mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang memang wah merasa sendiri, gak punya teman. Ada gak sih tips and triknya biar kita terus semangat tanpa ada dukungan dari teman? Kan mungkin di dunia perkuliahan ini banyak banget yang circle namanya Teh. Nah itu gimana Teh cara mengatasinya? Oke. Sebagai mungkin masih banyak juga nih teman-teman yang masih belum punya circle yang satu frekuensi gitu ya. Karena kan memang di dunia perkuliahan juga kadang circle A, B, C, D banyak kayak gitu ya. Kalau untuk hal tersebut pasti setiap orang tuh punya kayak bukan bakat ya, tapi kayak hobinya masing-masing kayak gitu. Nah, coba kalau lagi teman-teman merasa jenuh nih dengan perkuliahan, coba lakuin hobi tersebut dulu. Kayak misal senangnya jogging, coba jogging dulu, tapi habis itu balik lagi. Jadi nggak apa-apa, kita mundur satu langkah untuk mendapatkan langkah yang lebih jauh. Jadi kita bisa melakukan hal yang kita mau dulu, tapi yang positif ya pastinya ya teman-teman. Misal lagi senangnya jogging, nggak apa-apa jogging dulu. Setelah itu baru balik lagi ke dunia perkuliahan kita. Jadi kita harus balance juga gitu. Apa yang kita kerjain secara pendidikan maupun hobi kita nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu batasannya. Oke, itu ya mungkin teman-teman ya untuk tips and trick bagi teman-teman yang semisal merasa jenuh dan memang wah di sini saya nggak punya circle nih. Mungkin teman-teman bisa menyalurkannya lewat hobi teman-teman kayak gitu. Oke, Teh, di sini kita masuk ke semester akhir nih. Di semester akhir ini pasti udah mulai kayak susun-susun skripsi ya. Terus tekanan dari tugas yang numpuk. Nah, terus bagaimana sih hal yang perlu kita siapkan bagi mahasiswa yang memang masih semester 1 atau 3 dan lain sebagainya untuk menyiapkan semester ke atas yang mungkin banyak sekali tekanan-tekanan skripsi yang melanda ketika itu gitu. Oke. Kalau untuk semester akhir, coba kita berprinsip kepada kita hari ini adalah kita di masa lalu. Dan kita di masa depan adalah kita di hari ini. Coba berprinsip kepada itu. Artinya apa? Semester akhir itu bukan ujuk-ujuk, tapi itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di semester-semester sebelumnya. Kenapa kita seringkali merasa pressure, merasa tertekan di semester akhir? Ya karena kita nggak punya persiapan di semester sebelumnya. Seandainya kita punya persiapan di semester sebelumnya, tentu pressure-pressure itu mungkin nggak akan seberat ketika kita menunda-nunda ya. Dan ini PR banget juga buat kita para mahasiswa gitu ya, para Gen Z. Tolong dikurangin menunda-nundanya. Karena semakin kita menunda-nunda, itu akan semakin menjadi tumpukan-tumpukan yang nggak akan ada selesainya. Artinya, untuk teman-teman mahasiswa yang masih aktif nih, kalau nggak mau terlalu merasa tertekan nanti di semester akhir, coba dicicil dari semester awal. Kalau dulu aku tuh semester 2 sama semester 3 tuh udah mulai baca skripsi cutting. Paling tidak kita tahu nih struktur skripsi itu isinya apa aja. Oh ada bab 1, oh ada bab 2, ada bab 3 dan sebagainya. Jadi kita udah prolog terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ranah tersebut. Jadi paling tidak teman-teman mainlah ke perpus, terus buka nih skripsi cutting. Isi skripsinya tuh apa aja kayak gitu. Oke teman-teman nih kita sekarang masuk ke pertanyaan yang memang menyinggung ke semester akhir nih Teh. Mungkin banyak sekali dari teman-teman di sini yang memang semester akhir yang merasa jenuh, capek dengan tekanan tugas yang ada nih. Mungkin ada sih tips and triknya buat teman-teman di sini buat biar ada persiapan dah untuk semester 1, semester 3 dan semester yang lainnya. Jadi untuk maju ke semester atas sudah kaget dan numpuk gitu. Gimana sih ada gak tips and triknya? Oke. Sebagai mahasiswa akhir pastinya pressure itu bukan hanya skripsi ya, tapi overthinking nanti setelah lulus bakal kerja di mana, bakal jadi apa, pulang malu, nggak pulang rindu, kayak gitu kan ya. Pasti banyak banget pressure, overthinking yang terjadi di semester akhir. Nah, kenapa kita bisa se-pressure itu kadang terutama di bagian tugas skripsi itu sendiri ya? Karena kebiasaan menunda-nunda menurutku. Coba kita berprinsip kepada kita hari ini adalah hasil kita yang kemarin, dan kita di masa depan adalah kita hari ini. Jadi, untuk meminimalisirkan pressure, tekanan, pusing melakukan skripsi tersebut adalah coba kita bagi ke beberapa step. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk kita mengerjakan skripsi gitu, tapi untuk teman-teman yang mahasiswa masih aktif nih tentunya di semester awal sampai semester 5, coba mulai dipelajari tentang skripsi itu sendiri. Kalau aku dulu
di semester 2 atau 3 itu udah mulai baca skripsi cutting. Paling tidak kita tahu di dalam skripsi itu ada bagian apa aja. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan setiap bab itu isinya apa sih kayak gitu. Dengan kita mengetahui lebih awal, dengan kita mencari start lebih dulu, itu akan memudahkan kita di masa yang akan mendatang. Jadi tipsnya kalau dari aku untuk memudahkan atau menghilangkan nggak mungkin ya, mengurangi gitu, meminimalisir pressure terjadi. Coba kita pahami dulu sisi dari skripsi itu sendiri, karena kebanyakan kenapa kita jadi pressure banget ya, karena kita nggak paham apa yang mau kita kerjain. Karena kita nggak tahu metodologi penelitian itu apa, kita nggak tahu apa yang mau kita teliti, seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengetahuinya lebih dulu, itu akan memudahkan kita pada saat di semester akhir udah tahu mau mengerjakan apa. Dan kadang yang jadi penyakit mahasiswa akhir, ini aku banget dulu pada saat aku menjadi mahasiswa semester akhir, adalah kadang kita tuh nggak fokus sama satu hal. Jadi pengen neliti ini, pengen neliti itu, pengen ngebahas ini, pengen ngebahas itu. Padahal aku sampai sekarang masih memorable banget waktu Pak Ronas bilang, mengerjakan skripsi itu ibarat kita menggali sumur. Jadi kalau kita menggalinya itu banyak, kita nggak akan nemuin air yang jernih. Tapi coba kita fokus pada satu hal, nanti kita bakal dapetin apa yang kita cari itu. Nah, cara dapetinnya apa? Ya tadi, kita harus bikin step by step-nya dari semester awal. Enggak pasti semester 7 baru mulai, oh ya bikin skripsi nih, kedubuk-kedubuk dan sebagainya gitu. Tapi gimana kita udah tahu nih, oh nanti skripsi itu isinya ini, oh nanti ada bagian penelitian, kira-kira kalau MHU tuh core-nya apa ya gitu. Kira-kira kalau di manajemen haji umroh tuh linearnya dengan pembahasan apakah, pelayanan kah, kemudian kinerja kah, atau sebagainya. Nah, nanti dari situ baru coba kita diskusi sama cutting-cutting, diskusi sama dosen, sehingga nanti di semester akhir kita udah tahu apa yang mau kita lakuin. Kita yang ngomongin tentang skripsi nih, adakah cerita unik di balik penyusunan skripsi Teteh nih ya, ketika itu, dan boleh di-spill dong judulnya apa gitu? Kalau untuk judul skripsi aku sendiri, waktu itu manajemen kinerja, petugas penanganan krisis pertuangan pertama pada jamaah haji, PKP 3JH. Jadi aku membahas tentang kinerja petugas haji, itu aku ambil pada saat aku melaksanakan magang juga, waktu PPM, jadi datanya sudah aku ambil waktu aku melaksanakan PPM di Kementerian Agama. Kemudian kalau cerita uniknya adalah, ya tadi gitu, pada saat penyusunan skripsi aku juga sama, merasa ini bagus gak ya, ini bener gak ya gitu. Jadi akan terus berulang sampai akhirnya ya tadi, menurut aku nasihat dari Bapak Ronas itu sangat luar biasa sekali. Jadi aku sadar bahwa ya kita harus fokus dengan satu hal, dan aku bersyukur banget dapat dosen-dosen pembimbing yang sangat memudahkan, yang bahkan kalau kita nggak bimbingan itu dicariin ya gitu, alhamdulillah. Dan ini nih, coba teman-teman, jadikan dosen itu sebagai orang tua kita, jadikan dosen itu sebagai guru kita, sebagai tempat berpulang kita. Jangan jadikan dosen itu sebagai rival yang kalau ngeliat dosen malah lari kayak gitu. Karena apa? Karena ini juga salah satu aset menurutku ya. Coba kita bangun relasi sama dosen-dosen, kita belajar dari semester awal. Supaya apa? Supaya nanti kita secara penyusunan pun dimudahkan seperti itu. Kita tadi ngedenger ya, nyinggung Teteh tuh lulus di 3-3,5 tahun, ya betul? Mungkin ada triknya gak sih Teh, gimana sih cara menyelesaikan perkuliahan yang memang super sibuk banget, di samping Teteh yang memang dulu itu ikut terkecimpung di HMPS dan juga di freelance dan lain sebagainya. Gimana sih cara Teteh bisa ngedapetin lulus yang memang 3,5 tahun itu? Tentunya nggak mudah juga ya, tapi aku coba deh, kita sadar bahwa ya tadi, setiap orang itu punya mimpi, tapi nggak semua orang itu berani mewujudkan mimpi tersebut. Dan kadang kita itu sering banget kalah sama rasa malas kita. Aku yakin semua orang pasti punya goalsnya masing-masing, tapi sering banget kalah sama rasa malasnya itu. Jadi hal yang pertama banget yang perlu kita lakuin adalah coba lawan rasa malas tersebut. Kalau kita udah kalah nih sama rasa malas, ya udah kita wassalam gitu, nggak bisa bergerak gitu. Tapi coba lawan rasa malas itu. Dan tadi aku bikin mapping goals dalam hidup aku. Coba teman-teman juga breakdown
tujuan hidup teman-teman itu mau apa, kemudian untuk mencapai itu tuh perlu ngelakuin apa gitu. Contoh nih, aku mau pengen lulus di 3,5 tahun tersebut. Yang tadi aku pertama, aku harus mau berlelah-lelah. Jadi kalau yang lain main, kita ngerjain. Kalau yang lain tidur, kita nyelesain. Itu hal basic banget yang mau teman-teman lakuin itu adalah mau berkorban ya. Mau berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban istirahat. Karena ya tadi gitu, bahwa nggak ada sesuatu yang instan. Tapi semua itu perlu perjuangan dan perlu ikhtiar. Kemudian ya tadi kita harus tahu dulu nih, bahwa mappingan kita ke depannya mau seperti apa. Dan yang paling penting banget menurut aku adalah selalu melibatkan Allah ya dalam setiap apapun, dalam hal sekecil apapun. Terus perbanyak doa juga. Itu yang bikin kita jadi semangat terus dalam melakukan pengerjaan-pengerjaannya. Masya Allah banget ya teman-teman di sini ya. Ini sekarang masuk ke momentum wisuda mungkin ya. Tadi Teteh menyinggung juga. Masya Allah dan Alhamdulillah banget nih Teteh ini udah lulus di 3,5 tahun ya. Dan juga mendapatkan ujian ya ketika wisuda itu. Nah mungkin Teteh bisa menceritakan gimana sih perasaan Teteh ketika itu wisuda dengan mendapatkan gelar ujian itu. Masya Allah. Sebetulnya merasa sangat bersyukur banget, pastinya ya, merasa sangat bersyukur banget. Kemudian maksudnya aku selalu merasa bahwa apa yang aku dapatkan sekarang ini nggak pernah lepas daripada doanya orang tua aku. Ya, kita sebagai anak rantau jangan sampai hilang komunikasinya kepada orang tua kita. Aku merasa bersyukur banget Allah kasih kesempatan tersebut. Tentunya nggak pernah lepas daripada doa orang tua kita dan support juga dari dosen-dosen, dari teman-teman. Dan intinya adalah kita percaya bahwa nggak ada hal yang nggak mungkin di dunia ini, Salwa. Oke. Mungkin Teteh prinsip gak sih atau gimana sih cara memaknai Teteh bahwa mengerjakan tugas itu yang baik itu yang sudah selesai, jadi bukan yang sempurna gitu. Menurut Teteh gimana sih tanggapan dari peribahasa itu? Lebih baik gimana tadi? Tugas yang baik itu tugas yang selesai atau daripada tugas yang sempurna gitu. Oke. Iya, memang. Kalau kita berprinsip kepada kesempurnaan itu nggak akan pernah selesai. Aku selalu tipe orang yang perfeksionis juga. Jadi itu sangat, menurut aku itu suatu tantangan banget ya buat aku pribadi untuk hampir nggak selesai waktu itu skripsiku karena terus pengen mencari kesempurnaan kayak gitu. Tapi jangan sampai juga teman-teman tuh terlena dengan ungkapan tersebut bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu. Tapi adalah tanamkan juga nih, ini adalah karya yang akan dipertanggungjawabkan juga. Dan ini adalah hasil perkuliahan kita selama 4 tahun dan apalagi bisa diimplikasikan setelah kita perkuliahan. Masa mau skripsi yang biasa aja gitu. Betul. Menurutku adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Mungkin itu teman-teman ya, mungkin ada peribahasa yang tadi ya, skripsi yang baik itu bukan yang memang selesai aja, tapi harus menarik juga karena bertanggung jawabkan juga ya di akhir kayak gitu. Oke Teteh, sekarang masuk ke setelah lulus mungkin Teteh kan pas setelah lulus itu setelah menyusun nih track apa aja yang mungkin saya hadapi ke depannya. Nah langkah awal Teteh pertama ketika lulus itu apa sih gitu? Langkah awalnya banget gitu. Langkah awal yang perlu kalau aku waktu itu adalah mengambil jeda terlebih dahulu. Jadi pasti kita merasa burnout banget nih, udah kuliah selama 4 tahun, menghadapi skripsi, overthinking dan sebagainya. Aku kalau itu mengambil jeda dulu, waktu kurang lebih 2 bulan. Jadi benar-benar mau fokus untuk diriku sendiri. Waktu itu pulang ke kampung halaman, coba nikmatin kehidupan di sana sama orang tua, ngebantuin orang tua selama 2 bulan. Walaupun pada situ juga sampai tetap overthinking ya, kayak ya Allah ini gimana ya, kayak gitu. Tapi coba ambil, kalau aku pribadi ya, ambil jeda dulu, kita refresh lagi, kita bangun lagi, coba kita mapping lagi, kita mau ngapain aja nih. Karena apa? Karena menurutku ya tadi, kita nggak apa-apa mundur 1 langkah untuk mendapatkan langkah yang lebih jauh. Dan jangan pernah bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Setiap orang itu punya startnya masing-masing, setiap orang itu punya akhirnya masing-masing. Jadi pada saat itu aku mengambil jeda dulu kurang lebih 2 bulan, baru setelah itu aku mulai nih mapping.
karena sebenarnya itu pengen lanjut S2 ya, tapi belum dapat beasiswa. Mudah-mudahan segera Allah kasih. Amin, 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 amin. Tapi waktu itu aku juga sempat sedih kayak ya Allah pengen dapat beasiswa gitu, tapi memang belum Allah izinkan. Tapi Allah ganti nih sama sekarang kesempatan yang Allah kasih umroh secara gratis gitu, bahkan Allah kasih kesempatan aku buat bawa jamaah umroh gitu. Jadi intinya adalah Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kita menyukai suatu hal, tapi itu nggak baik buat kita. Dan bisa jadi kita benci suatu hal, padahal itu baik untuk kita gitu ya. Jadi ya aku ngambil jeda dulu, kemudian baru mulai mapping aku mau kemana. Waktu itu aku dimulai dari, coba nih teman-teman, sekarang kan udah mudah banget ya, apalagi ada AI dan sebagainya. CV yang baik tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, coba kita pelajari itu. Dan menurutku adalah perkuliahan ini adalah investasi banget untuk dunia pekerjaan kita. Semakin kita aktif dalam dunia perkuliahan, punya banyak relasi, kemudian sudah terbiasa melakukan sosial dengan orang lain, kemudian hal yang penting banget juga adalah kemampuan komunikasi, karena di dunia pekerjaan menurutku kemampuan komunikasi ini penting banget ya, karena kita bukan hanya bertemu dengan teman sebaya. Kalau di perkuliahan kan kita berteman dengan teman sebaya, tapi di dunia pekerjaan ini kita berteman, kita berrelasi bahkan dengan orang yang seumur orang tua kita. Jadi salah satu hal yang perlu dipelajari dari sekarang adalah kemampuan untuk berkomunikasi itu sendiri. Boleh di-spill dong Teh, mappingnya apa aja nih setelah Teteh kan mungkin diam dulu nih ya, merehatkan terlebih dahulu selama 2 bulan. Nah, langkah awal Teteh mungkin buat setelah rehat itu tuh ngapain nih? Mungkin kayak ngajuin CV ataupun gimana gitu? Iya. Waktu itu aku mapping, ini ada. Jadi waktu itu aku sebenarnya ada beberapa breakdown. Di bagian karir, ini aku sebenarnya pengen menerbitkan buku ya. Doain ya teman-teman, pengen menerbitkan buku, pengen jadi entrepreneur. Sama aku emang ingin bergabung di perusahaan travel, haji, dan umroh. Nah, langkah yang bisa aku ambil untuk bisa bergabung di travel, haji, dan umroh ini sendiri adalah aku meriset dulu mana nih travel-travel yang ada di Bandung, mana travel yang ada di Jakarta, mana travel yang, waktu itu aku Bandung sama Jakarta aja ya, karena memang yang aku rasa aku pengen tinggal di antara 2 kota itu, Bandung atau Jakarta. Kan sekarang udah mudah banget ya, ada sosial media. Jadi aku list dulu mana nih travel yang pengen aku ajukan apply CV aku gitu. Aku list dulu, setelah aku list, aku cari tahu jenis perusahaan travel ini tuh seperti apa sih, kayak gitu. Apakah memang bisa menerima fresh graduate atau hanya yang berpengalaman saja. Kan sudah banyak nih kayak websitenya, sosial medianya, coba kita pelajari dulu. Setelah aku menemukan beberapa list travelnya, aku kerucutin lagi mana yang paling berpeluang untuk aku ajukan. Jadi aku bikin listnya banyak, setelah itu dipilih menurut aku mana yang ingin aku perjuangkan gitu. Terus setelah itu aku apply CV-nya ke perusahaan tersebut. Mungkin tadi ngomongin dunia pekerjaan gitu ya. Nah, hal yang membuat Teteh kaget gitu, yang lebih kok ternyata gini ya dunia pekerjaan, apalagi mungkin yang memang mengerucut di haji dan umroh, dan mungkin Teteh terasa banget perbedaannya antara di kampus dengan di dunia pekerjaan ini, apa sih Teh gitu? Kalau kita nggak disiplin, itu kaget banget sih di dunia pekerjaan. Karena apa? Karena kalau di perkuliahan nih kita yang punya pegang penuh terhadap apa yang kita lakuin. Kalau kita nggak masuk kuliah, ya udah kita sekedar nggak dapet nilai kayak gitu kan. Tapi kalau di perusahaan, kita yang dikendalikan dalam artian ada rules-rules, ada aturan-aturan yang perlu kita penuhi gitu. Entah pertama dari jam kerja yang mungkin kalau di tempatku salah satunya adalah jam kerja yang memang menurutku semua hampir travel tuh jam kerjanya kadang sering over ya. Karena kan kita kaitannya sama waktu Saudi yang itu perbedaannya 4 jam gitu. Jujur kalau untuk hal yang membuat aku culture shock banget itu di awal adalah perihal waktu ya. Jadi memang kayak sepenuhnya waktuku untuk di pekerjaan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin, aku pribadi semakin bisa nyesuaiin nih iramanya itu seperti apa gitu. Jadi balik lagi untuk pembagian waktu itu sendiri. Nah, mungkin bicara soal jurusan tadi ya, yang memang disangkut pautkan dengan dunia pekerjaan. Nah, sejauh mana sih Teteh bisa menerapkan nih ilmu yang ada di manajemen haji dan umroh ini ke pekerjaan yang Teteh sekarang ini? Ini sangat penting mungkin ya bagi teman-teman di sini. Menurut aku juga salah satunya ini mendapat hal yang paling relevan banget yang aku dapatkan adalah ini sesuai banget dengan bidangku juga kan sebagai umroh konsultan ya. Jadi sebagai umroh konsultan
banyak banget hal-hal yang aku dapetin di perkuliahan ini. Contohnya dari ilmu fikihnya itu sendiri. Jadi pada saat ada jamaah umroh yang bertanya, kita tuh nggak kosong banget loh gitu. Meskipun secara kapasitas kita bukan ustadz gitu ya, walaupun secara kapasitas mungkin bukan ustazah, tapi alhamdulillah gitu dengan ilmu yang kita pelajari di manajemen haji dan umroh, khususnya dalam bidang fikih sendiri, ini tuh aku tuh jadi tahu gitu. Oh, pada saat contoh misal kayak jamaah umroh tuh kalau dari berangkatnya dari Madinah berarti kita harus mengambil mikotnya di Bin Ali gitu. Mungkin sesimpel itu gitu ya. Atau nanti perihal rukun, syarat, hal-hal yang membatalkan ihram dan sebagainya. Basically alhamdulillah itu sangat berguna di dunia pekerjaanku yang sekarang. Kemudian salah satu juga adalah moodku adalah psikologi haji umroh. Karena kita jujur di bidang haji maupun umroh kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter, unik-unik sekali, dengan berbagai macam hal. Dengan kita, menurutku ya, waktu itu belajar psikologi haji dan umroh, kemudian konseling haji umroh, itu jadi paham gitu. Oh iya, cara menghandle orangnya ini tuh seperti ini ya, gitu. Beliau tipe orang yang perlu didengarkan terlebih dahulu. Oh, beliau tipe orang yang harus segera ditanggapi dan sebagainya. Jadi relevansi dari mata kuliah haji dan umroh berkaitan dengan ilmu fikih, kemudian psikologinya itu alhamdulillah sangat relevan di dunia pekerjaan. Mungkin ada di setiap pekerjaan itu punya tantangan tersendirinya. Nah, kalau dari pengalaman Teteh, apa sih tantangan terbesar yang memang Teteh alami di dunia kerja ini dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk tantangan sebenarnya banyak banget ya, banyak banget tantangannya gitu, karena aku berkolerasi dengan berbagai macam bidang gitu, berkolerasi dengan berbagai macam orang. Tantangannya yang tadi gitu, bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang tersebut karena usianya jauh di atas kita gitu. Kadang aku menjadi orang yang termuda dalam forum tersebut gitu, jadi itu juga tantangan ya buat aku pribadi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah ya tadi berdamai dengan keadaan, karena nggak semua hal itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Contoh kayak harusnya aku pengen istirahat tapi aku harus handle ini kayak gitu. Itu kan juga suatu tantangan ya menurutku ya. Tapi intinya adalah mau berdamai dengan keadaan. Mungkin kalau diingat-ingat lagi nih Teh, ada gak sih kayak nilai-nilai yang memang Teteh dapat di masa perkuliahan dan sehingga relevan ketika di dunia pekerjaan ini kayak gitu? Nilai-nilai banyak banget ya, nilai-nilai yang relevan gitu. Yang tadi yang sangat aku pegang sampai saat ini adalah kita ini lagi melayani tamunya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan libatkan Allah dan mau terus belajar. Dan menurutku ya di haji umroh ini unik banget sih. Memang unik banget. Iya, uniknya adalah ya tadi gitu. Kadang ada hal-hal yang menurut kita tuh kok gini ya gitu. Aku agak susah juga diceritain ya. Gimana? Ya intinya adalah nilai-nilai dari manajemen haji umroh yang aku dapetin selama perkuliahan ini sangat relevan sih dengan apa yang aku kerjakan, meskipun ada beberapa hal juga yang perlu kita pengembangan diri secara pribadi gitu ya. Menurut Teteh sendiri di pandangan Teteh, prospek kerja manajemen haji dan umroh ini nih, kan mungkin orang lain memandang sebelah mata MHU tuh jurusan baru nih, kayak kurang gitu ya. Mungkin dari Teteh tanggapi nih, prospek kerja dari MHU ini tuh gimana sih setelah Teteh tahu nih terjun di dunia pekerjaan gitu. Apalagi sekarang nih ada menterinya khusus nih, gimana nih menurut Teteh? Karena kita berbicara tentang regulasi haji terus kan, hampir semua mata kuliah tuh berbicara tentang regulasi haji sendiri, dan kita sekarang udah punya Kementerian Haji sendiri. Itu menjadi salah satu peluang banget untuk seluruh lulusan manajemen haji dan umroh. Dan aku harap juga pemerintah juga aware ya dengan lulusan manajemen haji umroh sendiri. Karena apa? Karena kita memang orang-orang yang menjurus kepada fokusnya pelaksanaan regulasi haji dan umroh di Indonesia. Kemudian ya tadi bisa bergabung di PPIU, dan teman-teman sekarang apalagi nih udah ada haji mandiri, umroh mandiri gitu. Nah, kalau teman-teman yang udah punya pengalaman selama di perkuliahan manajemen haji dan umroh, terutama dalam bidang bahasa, kemudian sudah mengetahui cara buat itinerary kayak gitu kan, kemudian kita juga tahu nih detail flight dan sebagainya, itu juga memudahkan kita untuk sekarang udah banyak nih sosial media. Coba gitu, kalau memang kita udah expert, udah pengalaman di hal tersebut, itu juga bisa membantu kita buat membantu orang lain melaksanakan umroh mandiri.
kayak menurut Teteh yang tadi kan menyinggung ada umroh mandiri nih. Menurut Teteh umroh mandiri itu ada apa ya? Ada dampaknya gak sih ke PPIU atau ke travel ini gitu pada saat ini? Gitu. Tentunya berdampak ya. Yeah. Tentunya berdampak gitu. Untuk umroh mandiri ini ke PPIU pastinya ada orang yang jadi mikir 2 kali mau daftar di PPIU seperti itu. Tapi kalau dari tanggapan aku pribadi, umroh mandiri juga nggak sesimpel itu gitu. Dan setiap orang punya kapasitasnya masing-masing, kemudian punya kebutuhannya masing-masing. Mungkin kalau untuk yang berkeluarga dan ibu-ibu dan sebagainya gitu, nggak ada salahnya kita coba mappingin dulu deh, kira-kira bisa atau enggak gitu. Karena kalau untuk secara keamanan sendiri, pastinya di PPWD kan secara keamanan, keselamatan itu sudah dijamin ya, dan masuk juga dalam perundang-undangan. Itu sih aspek yang perlu diperhatikan banget ketika kita sebelum umroh, aspek keselamatan, asuransi, aspek kenyamanan itu perlu diperhatikan. Karena kalau secara keamanannya kita nggak aman, perlu dipertimbangkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Menurut pandangan dari Tetehnya sendiri nih ya terkait dengan umroh mandiri. Oke Teh, gini Teh, mungkin ini kembali lagi ke mahasiswa nih Teh, biar gak bingung setelah lulus nanti, apakah ada langkah-langkah khusus yang harus dipersiapkan mahasiswa ketika ingin berkecimpung di pekerjaan kayak gitu? Oke, menurutku kalau untuk agar nanti tidak bingung juga saat kita terjun di dunia pekerjaan, coba jangan hanya mengandalkan daripada magang dari perkuliahan gitu ya, tapi coba lakuin magang-magang mandiri karena itu ngebantu banget. Sekarang kan banyak banget nih kayak PPU yang ada di dekat-dekat kampus, kemudian mungkin kita berbicaranya luas nih ya, nggak hanya perihal kalau MHU nih ke PPU gitu, tapi juga bisa kok di lini-lini lain gitu, pengajar dan sebagainya itu bisa. Tapi langkahnya adalah coba lakuin magang mandiri, karena semakin kita sering terjun di dunianya langsung, semakin kita paham gitu. Jadi jangan menutup diri hanya mengikuti aturan dari kuliah nih, misal kayak magang di semester 5, ya udah kita hanya magang di semester 5. Tapi coba lakuin magang mandiri supaya itu mendukung kita pada saat nanti selesai perkuliahan. Kita ini setelah lulus kuliah nih ya, pasti tantangan baru muncul lagi. Nah, gimana sih cara Teteh biar tetap semangat belajar dan terus berkembang meskipun tidak lagi di bangku perkuliahan? Berbicara pendidikan memang gak hanya tentang di bangku perkuliahan, bahkan setiap orang yang kita temui juga kan adalah guru ya. Kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi adalah memaknai setiap apa yang terjadi. Jadi itu membuat aku terus belajar, meskipun kita nggak di bangku perkuliahan, nggak di ruang-ruang secara formal, tapi gimana caranya untuk ketrigger lagi belajar dan belajar. Ya aku mengikuti beberapa kelas juga yang online, kemudian kalau ada waktu luang, dan menurutku coba deh baca buku juga gitu ya. Jadi kalau untuk aku selesai perkuliahan nih udah nggak lagi belajar secara formal, cara aku tetap semangatnya adalah banyakin nonton podcast juga, terus aku baca buku juga, sama ikut kelas-kelas online gitu. Ini terakhir nih ya mungkin ya. Ada pesan dan atau motivasi nih untuk teman-teman mahasiswa aktif MHU supaya bisa tetap menikmati proses dari perkuliahan sekarang ini dan tetap semangat gitu di bangku perkuliahannya. Teruntuk mahasiswi manajemen haji dan umroh, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tidak ada sesuatu yang instan. Bisa kita lakukan dari hal yang paling kecil, yaitu berani mewujudkan mimpi tersebut. Karena nggak semua orang berani mewujudkan mimpi tersebut, dan ayo gitu teman-teman yang sekarang masih di semester awal, lakuin sedikit demi sedikit, kurangin nunda-nundanya, karena semakin kita menunda itu akan menjadi tumpukan-tumpukan yang akan pernah terselesaikan. Dan satu lagi, menurut aku pribadi juga, untuk teman-teman manajemen haji dan umroh, prospek kita ke depannya ini sangat luas sekali, dan coba POV-nya diluruskan, bukan hanya sekedar duniawi tapi juga ukhrawi. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman ya. Oke, podcast kali ini telah selesainya. Masya Allah, terima kasih banyak Teteh telah memberikan cerita dan inspirasi dan motivasinya kepada kita semua ya. Selaku mahasiswa aktif manajemen haji dan umroh, semoga dengan ceritanya menjadi amal pahala bagi Teteh ya. Amin. Oke Teh, mungkin untuk ada sedikit kata-kata gitu buat mahasiswa MHU. Sedikit aja gitu apa? Teman-teman mahasiswa MHU, gak ada yang gak mungkin. Kalau kita ingin dekat ke Baitullah, maka dekatkan hati kita dengan Baitullah.
kalau kita ingin segera umroh, dekatkan hati kita dengan orang-orang yang akan melaksanakan umroh. Jadi bantulah tamu-tamu Allah, jangan berorientasi kepada uang semata, khususnya mahasiswa ya. Tapi kalau ada yang bisa kita bantu, merapatkan diri untuk orang-orang yang mau umroh, coba kita bantu baik secara administrasinya. Nah tadi baik lagi teman-teman, coba merapat untuk ke PPU, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, karena kita di masa depan adalah hasil kita di hari ini. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman ya. Oke, di sini mungkin cukup sekian ya Teteh dari podcastnya. Saya Salwa Kolbunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Makdis yang mengenal alumni, dakwah, dan inspirasi. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Belajar bukan cuma dari buku tapi dari cerita dan pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Salwa.